Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak kelas 5 hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun belajar dari rumah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Bertemu kembali di pembelajaran muatan IPA dalam tematika dengan sub pokok bahasan sistem pencernaan pada manusia. Jika sebelumnya kita belajar tentang pencernaan pada hewan, maka kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia serta bagaimana makanan itu bisa menjadi halus. Bagaimanakah prosesnya? Check it out guys. Terjadi pada makanan yang kita makan itu akan kita bahas selanjutnya. Sebelum membahas tentang proses pencernaannya, maka kita harus mengetahui apa pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk halus untuk diserap sari-sari makanannya. Berikut adalah beberapa fungsi sistem pencernaan. Yang pertama, memproses makanan yang dimasukkan ke mulut. Yang kedua, menghancurkan makanan hingga menjadi bubur. Dan yang ketiga, memecah makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang keempat, mencegah racun dan bakteri pembawa penyakit masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Yang kelima, menyerap sari-sari makanan ke dalam tubuh. Dan yang terakhir, membuang sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Berikut merupakan proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu ingesti, proses memasukkan makanan melalui mulut. Yang kedua, mastikasi, proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Dan yang ketiga, deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Proses yang keempat adalah digesti, proses pemecahan makanan dari zat kompleks menjadi molekul lebih sederhana dengan bantuan enzim di lambung. Yang kelima, absorpsi, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang terakhir, defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Setelah mengetahui beberapa prosesnya, maka kita harus tahu tentang organ-organ yang berperan dalam pencernaan manusia. Yang pertama, organ-organ yang berperan dalam pencernaan manusia yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir rektum dan anus. Sebelum membahas organ-organ pencernaan secara satu persatu terperinci, maka kita harus mengetahui macam organ tersebut beserta fungsinya. Yang pertama adalah mulut, merupakan organ yang pertama yang mencerna makanan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus, yaitu organ pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Dan yang ketiga adalah lambung, yang merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung. Selanjutnya adalah organ yang keempat, usus halus, merupakan usus terpanjang dari saluran pencernaan makanan. Dan yang kelima, usus besar, terdiri dari usus bagian naik, mendatar, dan bagian menurun. Dan yang keenam, rektum dan anus. Rektum merupakan tempat menyimpan sementara feses sampai waktunya dikeluarkan. Sedangkan anus merupakan organ pencernaan paling akhir. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu organ-organ pencernaan. Yang pertama, mulut. Bagaimana makanan dicerna di mulut? Tentunya dengan bantuan yang terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Makanan dicerna secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah, sedangkan secara kimiawi
dibantu oleh kelenjar air liur yang menghasilkan enzim pada pencernaan secara kimiawi, yaitu enzim petialin. Pada gigi manusia berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga menjadi halus. Bagian gigi pada manusia terdiri dari 3 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham yang terdiri dari gigi geraham atas dan gigi geraham bawah. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Sedangkan lidah merupakan organ di dalam mulut yang berfungsi sebagai indera pengecap. Fungsi lidah yang pertama membantu menelan makanan, yang kedua membantu dalam proses mengunyah makanan, yang ketiga membantu membolak-balikkan makanan sehingga semua makanan dihancurkan secara merata, dan yang keempat terdapat sebuah papila atau tunas pengecap sehingga lidah bisa merasakan rasa manis, asam, asin, dan pahit. Yang ketiga adalah kelenjar air liur, menghasilkan ludah atau air liur atau saliva, di mana air liur mengandung enzim petialin, yaitu enzim yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Setelah proses makanan selesai di dalam rongga mulut atau mulut, maka menuju kemana makanan setelah dikunyah di mulut? Jawabannya adalah yaitu menuju ke bagian kerongkongan atau esofagus. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus, sedangkan di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Berikut adalah gambar gerakan peristaltik pada kerongkongan. Setelah makanan melewati kerongkongan atau esofagus, maka makanan akan masuk ke dalam organ ketiga, yaitu lambung. Berikut adalah gambar perbesaran lambung pada manusia. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh otot lambung. Kontraksi otot lambung akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh getah lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang bercampur dengan makanan. Proses pencernaan makanan menggunakan getah lambung inilah yang dinamakan dengan proses pencernaan secara kimiawi. Getah lambung menghasilkan 3 macam enzim, yaitu asam klorida atau HCl berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua, enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, dan yang ketiga, enzim renin, enzim yang berfungsi mengumpalkan protein susu menjadi kasein atau dengan bantuan kalsium. Ketiga enzim ini apabila diingat-ingat bisa disingkat menjadi perih, pepsin, renin, dan HCl. Selanjutnya, ketika makanan sudah diproses di dalam lambung, maka makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, yeyunum, dan usus penyerapan, ileum. Usus kosong terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong berfungsi untuk penyerapan nutrisi seperti protein, lemak, kolesterol, vitamin A, D, E, dan K, serta penyerapan air. Di usus penyerapan atau ileum terdapat junjut usus yang berfungsi memperluas permukaan usus. Di dalam junjut usus terdapat pembuluh darah untuk menyerap sari-sari makanan, sehingga darah akan mengedarkan sari-sari makanan tersebut ke seluruh tubuh untuk menjadi energi. Selanjutnya yaitu usus 12 jari atau duodenum. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti
Yang pertama yaitu enzim amilase atau petialin berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa atau monosakarida. Yang kedua, enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang ketiga, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk lebih mudah mengingat ketiga nama enzim dalam usus 12 jari, maka dapat menyingkatnya amitrili, amilase, tripsin, dan lipase. Setelah makanan sudah dalam bentuk sari-sari makanan, maka selanjutnya makanan akan menuju ke dalam usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap kelebihan air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Feses di dalam usus besar secara teratur didorong oleh gerakan peristaltik menuju rektum atau poros anus. Berikut gambar mengenai usus besar pada manusia. Setelah dari usus besar, makanan sudah dalam bentuk feses akan menuju ke rektum dan anus. Feses disimpan di dalam rektum. Saat rektum berkontraksi, akan terjadi devagasi, yaitu proses pengeluaran feses melalui anus. Anus merupakan saluran pembuangan pencernaan paling akhir. Wah, ternyata proses makanan menjadi halus itu sangat panjang dan kompleks. Mulai dari makanan itu dimakan melalui mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian disimpan sementara di lambung, akan menuju ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya, dan akan masuk ke usus besar untuk diserap airnya dan menjadi feses, dan yang terakhir feses akan dibuang ke dalam saluran pencernaan terakhir, yaitu anus. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Semoga anak-anakku paham ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah dan bermanfaat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.